Walaupun ibu dikecewakan dengan seseorang, ibu jangan sampai merasa tersakiti. Kenapa? Karena siapa tahu orang yang mengecewakan ibu itu adalah orang yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, halal bihalal. Apa Bu? Halal bihalal, halal dengan halal. Artinya halal bihalal, yang tadinya para ibu jamaah, maksudnya begini Bu. Dulu ketika Indonesia sejarahnya bisa mengusir penjajah, orang-orang Belanda diusir dengan Indonesia cuman bermodalkan bambu runcing. Sampai-sampai orang Indonesia orang Belanda kucar kacir, pergi pulang masing-masing terbirit-birit ke asalnya Bu. Dan di situ tadi saya bahas Mbah Wahab Asbullah dan beserta pendiri-pendiri NU yang lainnya mengumpulkan para elemen, mengumpulkan petinggi-petinggi yang ada di Indonesia dan meminta kepada Presiden Soekarno agar menandatangani biar cepat kumpul semua seluruh Indonesia agar bisa bersatu. Maka kata Mbah Wahab Hasbullah, bagaimana nanti acaranya dibuat halal bihalal. Nah, kalau kita tarik ke agama Bu, halal bihalal ini dalamnya sangat luar biasa, terutama adanya silaturahmi. Nah, ibu harus bisa membedakan mana silaturahim dan mana silaturahmi. Kalau silaturahim itu adalah keluarga, satu keluarga. Kita mengunjungi keluarga masih sedarah dengan kita, itu disebutnya silaturahim. Tetapi kalau kita seperti ini, para ibu jamaah, kita disebutnya adalah silaturahmi. Karena apa para ibu jamaah? Karena dengan menjalin kita kumpul bersilaturahmi, yang pertama apa fadilah silaturahmi? Bisa memanjangkan umur. Yang tadinya ibu males hadir istighosah di pondok negeri Pandan, akhir kemudian siapa tahu besok mau diambil nyawanya barang gara-gara hadir silaturahmi istighosah ke sini, ditambah lagi umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, yang tadi ibu misalkan uangnya mau habis gara-gara silaturahmi kumpul, dikir lagi, mudah-mudahan ditambah lagi rezekinya oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, tanda-tanda rizki yang barokah itu Bu,
Kalau rizki itu barokah, yang misalkan hari ini mau habis nih rizki itu, datang lagi, itu namanya rizki barokah. Insya Allah ibu-ibu semuanya rizkinya barokah. Karena apa? Karena ibu-ibu banyak simpenannya. Belum dibawa kasur. Belum. Itu kan. Karena karena ibu-ibu mah pinter. Kalau ditanya sama suaminya, "Ma," katanya, "Bu, ibu punya duit enggak?" "Enggak punya." Pasti dibilangnya enggak punya, habis. Padahal mah, tapi hebat ibu-ibu tuh nyimpen duitnya enggak ketahuan. Nyimpennya di mana sih, Bu? Bu, nyimpen duitnya di mana, Bu? Jimat. Bisaan. Suami menyimpen duit di mana aja kecium ketahuan. Ya, Bu. Nah, jadi rizki yang barokah itu, Bu, apabila rizki itu, uang itu mau habis, maka datang lagi. Itu namanya rizki barokah. Nah, rizki itu bukan uang saja, Bu. Walaupun kita kumpul seperti ini, kita berjumpa sesama saudara kita yang tadinya nggak ketemu, barang istighosah sama ketemu, kan, Bu? Yang tadinya kita di jalan lupa nyapa, di sini mah kita nyapa. Nah, itulah artinya halal bihalal. Nah, apakah halal bihalal itu cukup dengan saling memaafkan? Tidak, Bu. Kenapa? Buat apa kita memaafkan di bibir tapi hatinya enggak? Betul. Berarti belum halal. Contoh, ibu misalkan kemarin-kemarin cemberut, enggak tegar-tegoran sama tetangga, sekarang jawab ada enggak? Sekarang yang lagi ribut sama tetangga ada enggak? Ada. Ada. Duduk di mana orangnya, Bu? Di mana aja, Bang? Tuh, Bu. Nah, yang tadinya kita ribut sama keluarga, kemudian sekarang kita baikan, ada nggak, Bu? Ada. Siapa orangnya, Bu? Orang yang pakai peci coklat gitu, ya, Bu. Ngaku sendiri. Biasa ya, Bu. Masya Allah, Bu. Saya bulan-bulan kemarin ini, Bu, diuji, Bu. Cuman saya nggak pernah ngomong sama ibu-ibu. Namanya perjalanan hidup ya, Bu. Saya kemarin diuji keluarga, diuji perjalanan saya, diuji ya masalah usaha saya, travel, dan diuji keluarga, Bu. Bertubi-tubi, Bu, ujian saya. Tapi, Bu, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan Bu, ini lolos. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena rahasia Allah ini nggak tahu, Bu. Rahasia Allah ini nggak tahu, makanya saya nggak pernah ngomong sama ibu-ibu. Saya pendem aja dalam hati. Sampai banyak ibu-ibu yang basak bisik. Saya yakin ibu-ibu istighosah basak bisik. saya yakin basak bisik. Ngaku aja, Bu, ngaku. Ada nggak yang basak bisik kemarin? Orangnya ada. Iya. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting ibu jangan sampai menanam kebencian sesama manusia. Apalagi kita benci sama ustadz, Bu. Saya bukan ustadz, Bu. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan ulama. Saya adalah manusia biasa yang banyak dosanya. Tetapi awas, jangan sampai kita menanam kebencian kepada ustadz. Jangan menanam kebencian kepada kiai. Jangan menanam kebencian kepada para alim ulama. Kalau kita benci dengan ustadz, sama benci dengan kiai. Kalau kita benci dengan kiai, sama seperti kita benci dengan para alim ulama. Kalau kita benci dengan para alim ulama, sama benci dengan Nabi kita Muhammad. Kalau kita benci dengan Nabi, sama seperti kita benci dengan Allah. Bu, taruhannya, Bu, maaf nih, Bu, bukan nakut-nakutin. Taruhannya, kalau kita benci sama kiai, benci sama ulama, benci sama ustadz, itu kualat, Bu.
Kualat. Kualat. Iya, sekarang kita nggak kerasa, Bu. Nggak kerasa kita. Dikasih sehat, dikasih segala macam, dikasih ini. Contoh, saya kasih contoh, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah manusia yang menentang Nabi. Sampai-sampai Nabi dakwah dihalang dengan kayu, dihalang dengan api, dihalang dengan kayu bakar. Ketika Nabi menyampaikan agama, Abu Lahab di belakang bikin provokasi. Lah, apa itu katanya Nabi? Apa itu Nabi Muhammad itu? Jangan dipercaya ngomongnya, ngomong doang itu mah gini. Apakah kerasa semasa hidupnya? Enggak dikasih rasa itu Abu Lahab. Tetapi di ujungnya para ibu jamaah, Allah berikan badannya busuk dan matinya pun tidak dikubur, dilemparin dengan masyarakat. Summa na'udzubillahi min. Banyak contohnya, Bu. Yang menentang agama ini banyak contohnya. Terus Abu Jahal bayangkan, coba sampai dipenggal lehernya, dibuntang banting itu ketika perang, diputus kepalanya, ditendang-tendang itu Abu Jahal, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara benci kepada Nabi kita Muhammad sallallahu. Nah, sekarang sudah nggak ada lagi, sudah tidak ada lagi Nabi sekarang, Bu. Adanya siapa? Adanya pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Innal ulama warasatul anbiya. Pewarisnya para nabi itu adalah para alim ulama. Jadi jelas kalau kita menghina para alim ulama, membenci alim ulama, tunggu para ibu jamaah. Sekarang mungkin kita tidak terasa, nanti para ibu. Summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, Bu. Tetapi insya Allah, Bu, ibu-ibu mah nggak ada di sini yang benci ya, Bu ya. Pokoknya, Bu, kita jangan sampai benci sesama manusia. Kalau ada kita masih menanam kebencian dengan sesama manusia, berarti belum halal bihalal. Belum apa, Bu? Sekarang saya tanya, ada nggak ibu sekarang yang lagi benci sama seseorang? Ada nggak? Ada. Kata siapa? Ada. Ada. Orangnya lagi hadir. Duduknya di tengah enggak, di pojok enggak, di samping enggak. Bu, pokoknya kita mah, Bu, jangan sampai menanam kebencian ya, Bu. Saya nih berwasiat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk ibu-ibu orang tua saya, Bu. Saya berharap kepada ibu-ibu khususnya jamaah istighosah, mudah-mudahan jamaah istighosah mah hatinya bersih semua. Jangan sampai menanam kebencian kepada sesama manusia. Biarkan orang benci kepada kita, Bu. Walaupun nih kata-kata hujan hari ini nih, Bu. Nih kata-kata saya hari ini, Bu. Ini bukan ceramah. Ini kata-kata saya hari ini. Walaupun ibu merasa dikecewakan dengan seseorang. Nih kata-kata kita ongkat hari ini. Walaupun ibu dikecewakan dengan seseorang, ibu jangan sampai merasa tersakiti. Kenapa? Karena siapa tahu orang yang mengecewakan ibu itu adalah orang yang benar. Paham? Nah, jadi jangan sampai kita menanam kebencian dengan sesama manusia. Bu, nih, kalau ibu benci dengan manusia sama seperti kita benci kepada Allah. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk. Nah, kalau ibu mau benci dengan manusia, jangan benci orangnya. Benci apa? Benci sifat dan kelakuannya. Itu dia apa itu dia. Tapi awas, jangan sampai kita gara-gara benci sifatnya lari ke orangnya. Ya, Bu ya. Kadang-kadang kita salah ucap nih. Kita salah ucap, makanya kalau bisa mah bebaskan hati kita. Mau orang itu bagaimana modelnya, mau orang itu seperti apa sifatnya para ibu jamaah, silahkan.
para ibu jamaah. Yang penting kita jangan menanam kebencian. Bu, kalau ibu di hatinya nih, ibu alhamdulillah nih, ibu kemarin waktu puasa siang halal nggak dengan suami? Bu, ibu waktu puasa Ramadan kemarin jawab yang punya suami. Yang nggak punya suami kasihan deh loh. Kalau saya matanya sama Bu Haji sama Ibu Erlina. Bu, saya doakan mudah-mudahan yang janda-janda jamaah istighosah mudah-mudahan cepat dapat suami. Amin. Kok Allahu Akbar. Nggak mau amin. Ibu Haji siapa ini? Ibu Haji Samsiah siapa? Masia. Ibu Haji Masia. Ini nih banyak gadis-gadis di sini nih, Bu. Banyak gadis Lampung. Masya Allah. Mohon maaf ya, Bu, bercanda, Bu. Nah, Bu, tadi saya sampai mana, Bu? Kok janda sih, Bu? Sampai mana, Bu? Gara-gara tadi apa tuh? Mau nyambungin apa saya tadi tuh? Oh ya, puasa. Bu, Ibu, Ramadan kemarin ketika malam kan kita halal dengan suami. Ya, Bu. Siangnya kita tidak halal. Nah, makanya adanya halal bihalal, jadi siang halal, malam pun halal. Nah, maka disebut halal bihalal. Terus Ibu kemarin yang punya suami maaf-maafan enggak? Nangis enggak? Kenapa enggak nangis? Bu, saya mah yakin Ibu lebaran minta maaf nangis itu air matanya air mata buaya. Pura-pura. Di dalam hatinya mah awas. Masya Allah. Nah, kalau ibu minta maafnya benar-benar dari hati yang paling dalam, dari hati dari sanubari yang dalam, itu namanya halal Oh. Kalau ibu cuma minta maaf tapi nggak dari hati, dalam hatinya mah awas, berarti baru halal saja, Bu, belum halal. Artinya harus sampai lahir Contoh, halal itu dohir, bihalalnya adalah batin. Nah, kira-kira sampai sini paham? Nah, terus ibu kemarin kumpul dengan keluarga, yang jauh datang, yang dekat datang, ya Bu. Terus ibu ketemu sama saudara yang muda, ketemu saudara yang tua, dan ibu menziarahi makam orang tua kita kemarin nih. Berarti orang yang sudah melakukan seperti itu dinamakan halal bihal. Nah, ini penafsiran para alim ulama, para ibu jamaah. Karena kalau kita cari di Al-Quran paling larinya ke silaturahmi. Karena dasar halal bihalal nggak ada. Itu bahasa Arabnya nggak ada, Bu. Orang Arab juga nggak ada. Itu bahasanya ciptaan orang Indonesia. Berarti hebat pendiri NU ini, Bu. Kita doakan mudah-mudahan para pendiri NU mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus, dan air kemudian halal bihalal. Halal bihalal. Ibu setiap bulan nih pengajian. Kemarin ibu misalkan libur, datang lagi pengajian, berarti kita sudah halal. Nah, kalau sudah datang di pengajian nih, kita sudah halal bihalal nih. Niatkan di dalam hati kita istiqomah. Mudah-mudahan selama 1 tahun ini jangan ada yang namanya alpa. Amin. Siapa tahu, Bu, ibu hadir di sini inilah yang bisa menyelamatkan kita nanti menghadap Allah. Sering saya sampaikan, Bu, ibadah-ibadah di dunia ini kita tidak tahu yang mana yang diterima. Apakah ibu hadir di pengajian Al-Hidayah? Wallahu a'lam. Apakah ibu hadir di pengajian Hidayat Kuring? Wallahu a'lam. Apakah ibu hadir di pengajian Muslimat? Wallahu a'lam. Apakah ibu hadir di pengajian Rahmat Hidayat? Wallahu a'lam. Apakah ibu hadir di ngaji mingguan? Wallahu a'lam. Apakah ibu hadir di ngaji harian? Wallahu a'lam. Apakah ibu hadir di ngaji
istighosa ini bulanan di negeri Pandan ini yang diterima oleh Allah, wallahu a'lam. Tetapi saya pribadi nih yang mengajak ibu-ibu, walaupun saya masih banyak kekurangan, walaupun saya masih banyak dosa, saya memohon meminta kepada Allah, mudah-mudahan ibadah ibu-ibu ini semua nih yang bisa diterima, semuanya diterima, tapi lebihnya di sini mudah-mudahan. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kita nggak tahu apakah sholat kita yang diterima, wallahu alam. Apakah sodako kita, apakah zakat kita, apakah haji kita, apakah umroh kita, apakah zikir kita, apakah baca Quran kita, kita tidak tahu. Ibadah kita ini yang mana yang diterima oleh Allah. Sama dengan halnya dengan doa kita, Bu. Terus ibu berdoa, kita tidak tahu yang mana yang diijabah oleh Allah. Terus kita ibadah, terus kita sholat, terus kita baca Quran, terus kita ngaji, terus kita hadir pengajian, terus jangan pernah bosan-bosan. Siapa tahu pas bulan ini nih yang diterima oleh Allah. Kan nggak tahu kita, Bu. Bulan kemarin kita ngaji, nggak tahu kita. Sekarang kita ngaji juga nggak tahu. Tapi siapa tahu yang hari ini nih ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang barokah, diberikan rezeki yang barokah. Mudah-mudahan kita diberikan kesenangan, ketenangan dalam hati kita, Bu. Amin. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita diberikan anak yang soleh, nasibnya bagus. Mudah-mudahan kita ini Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan kelak kita nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Jadi inti halal bihalal itu adalah jangan menanam kebencian di dalam hati kita dengan sesama manusia. Itulah arti yang sesungguhnya halal bihalal, dan jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi. Artinya para ibu jamaah, kalau kita menanamkan kebencian dengan sesama manusia, otomatis putus silaturahmi. Sedangkan orang yang memutuskan tali silaturahmi kelak nanti tidak akan dihisab oleh Allah sebelum orang yang diputus silaturahmi ketika hidup di dunia. Kuncinya satu, Bu. Hidup di dunia ini, Bu, satu, Bu. Satu kuncinya, jangan pernah kita menanam kebencian kepada manusia. Silahkan orang mau ngomong apa aja tentang kita, silahkan. Orang mau ngejelekin kita pun silahkan. Orang mau ngata-ngatain kita pun silahkan. Orang mau ngomelin kita pun silahkan. Orang mau bencinya setinggi langit, setuju lapis langit, silahkan. Yang penting kita jangan sampai menanam kebencian kepada orang yang sudah benci kepada kita. Sekalipun itu sulit, belajarlah para ibu jamaah. Ketika ibu dengar orang, Bu, tadi kamu diomongin sama si A si B, apa ibu? Usap aja dada, astagfirullahaladzim. Mungkin kitanya yang banyak salah dan mungkin kita yang banyak kekur. Jangan pernah kita mencari kebenaran untuk diri kita sendiri. Lari semuanya, Bu. Permasalahan itu datangnya dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan melalui pengajian pada hari ini, para ibu jamaah, saya atas nama pribadi mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Mudah-mudahan ibu-ibu semua diberikan istiqomah, dan ibu jangan sampai menanam kebencian dengan sesama manusia. Jadi kira-kira kesalahan saya, dosa saya, kekurangan saya ini dimaafkan enggak, Bu? Nah, berarti kalau dimaafin itu namanya halal bihalal. Ibu-ibu, walaupun gak minta maaf dengan saya, ibu-ibu mah sudah saya maafkan. Itu namanya halal bihalal. Mohon maaf. Wal-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.